Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Kasih Tuhan. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah online. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang di wilayah Jabodetabek, di Bandung, di Mojokerto, bahkan jemaat online dimanapun Anda sekalian berada. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah, memuji nama Tuhan, meninggikan, mengagungkan, dan mengembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Apapun keadaan engkau saat pagi hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu mendengar. Beban berat apapun yang kau alami saat ini, percayalah bahwa tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Dia Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang patut kita tinggikan pagi hari ini, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Haleluya. Jesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan oleh semua kemurahan-Mu Tuhan, oleh sebab kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ada. Kami boleh berdiri saat ini ya Bapa. Semua oleh kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala sesuatunya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mungkin terbaring sakit, mereka yang lemah Tuhan, mereka yang dalam himpitan, mereka yang dalam tekanan Tuhan. Kami berseru kepada Allah penolong kami. Kami berseru kepada Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan hidupnya untuk menebus segala dosa-dosa kami, mengangkat segala penyakit kami, mengangkat segala beban kami, terlebih dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Kau kembalikan Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami menyembah memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, you serve. Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, all the heavens show all creation bows to worship you. How wonderful
of your beautiful name. Shikyaralana maya shikyaralala, shikyaralala mata shakaralala. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Allah Maha Kuasa. Kau tetap sama, dulu sekarang sampai selamanya, Yesus. Shadaramaya shikadadadalala shikadadadala. Allah yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Kami naikkan sembah kami di hadapan Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, kemahakuasaan-Mu Tuhan, sanggup membebaskan kehidupan kami, sanggup memulihkan kehidupan kami. Untuk selama-lamanya dan selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Yes. El Shaddai. Mari sangga namanya El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai. Here come Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai. Here come Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai. Here come Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Mari panggil namanya, katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai. Here come Adonai. We will praise and lift you high. Dan lagi sekali sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai. Pujikan Kau Allah Maha Besar. Age to age is still the same. By the power of the name El Shaddai, El Shaddai. Here come Adonai. We will praise and lift you high. El Shaddai. We will praise and lift you high. El Shaddai. We will praise and lift you high. El Shaddai. Kami tinggi-tinggikan Engkau di tempat ini, Allah Maha Besar. Kami puji, kami naikkan. Kami siap menunaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya sama-sama katakan Amin.
Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semuanya untuk sama-sama naikkan pujian bagi Allah kita yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan kita. Haleluya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya.
Betapa kami menyadari Tuhan kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami. Kejadian kami betapa dahsyat dan ajaib. Ajaib benar perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau Allah yang tetap sama, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap
selalu setia, yang tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan firman-Mu Tuhan terus digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, kita berada di bulan Juni dan kita percaya bahwa anugerah dan juga kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari kita terus semangat dalam beribadah untuk kita senantiasa boleh disegarkan, dikuatkan. Karena hanya disitulah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita menjalani aktivitas kita, kita menjalani segala apa yang kita boleh lakukan, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau dalam semua sepanjang hari. Tetapi kalau tidak karena kekuatan daripada Tuhan, maka kita akan melakukan semuanya dengan kesia-siaan. Karena itu mari tetap setia untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk kita tetap melekat kepada Tuhan, sehingga dari situlah kita menerima kekuatan yang baru. Amin. Karena itu mari kita semangat, kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala, bila kuasa Roh Kudus senantiasa akan memimpin kehidupan Anda dan saya. Anugerahnya senantiasa berlimpah dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Kami percaya segala sesuatu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami adalah anugerah yang terindah dalam setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap pribadi lepas pribadi ada satu belas kasihan, ada satu kemurahan Tuhan yang Tuhan senantiasa tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu kami mulai terus mau diperbaharui bila kuasa Roh terus bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan saat ini, baik kepada hamba maupun kepada setiap kami semua yang akan mendengarkan firman ini. Kami bersama-sama boleh tumbuhkan dalam kerohanian iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, dan bagi Anda yang baru bergabung, mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berada di pertengahan dari tahun 2021 ini, di bulan Juni, dan saya percaya bahwa Anda adalah orang-orang yang tetap dalam kasih setia Tuhan. Amin. Anda adalah orang-orang yang selalu dipilih dan dipanggil. Karena itu mari pergunakan status kita sebagai anak-anaknya adalah anak-anak yang mau terus dibentuk, mau terus diperbaharui, mau terus dipersiapkan kepada suatu kehidupan yang kekal. Mari bersama-sama kita akan membuka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini atau saat ini. Mungkin Anda yang beribadah online atau membuka link YouTube ini pada malam hari, sore hari, nah Anda juga bisa beribadah. Oke, mari kita akan simak bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Oke, mari Anda mungkin bisa ikuti di rumah atau di mana Anda berada dengan pembacaan firman Tuhan yang ada. Saya akan bacakan buat Anda mulai ayat yang ke-10 dari 1 Korintus pasal yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan menjadi orang-orang yang bisa memahami pikiran Kristus. Kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama belajar dengan satu tema bahwa memahami pikiran Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tadi dinyatakan bahwa sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Waduh, luar biasa kan Bapak Ibu. Pada waktu Anda dan saya adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang bisa memahami pikiran Kristus. Karena pikiran Kristus itulah yang akan membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Karena pada waktu kita hidup di dalam kehidupan ini dan kita tidak memahami pikiran Kristus, maka kita akan bertindak sesuai dengan kehendak manusia. Kita akan bertindak mungkin dengan sembrono. Karena itu mari kita akan bersama-sama tahu, percaya bahwa Kristus itu bisa dipahami dengan cara apa, gitu ya. Nah, karena pada waktu kita hidup di dunia dan kita dipanggil dan ditebus oleh Tuhan, kita adalah orang-orang pilihannya, kita adalah anak-anaknya, dan Tuhan menyatakan bahwa pada waktu kita dipilih dan dipanggilnya, Dia selalu menuntun kehidupan kita. Dia selalu ada beserta dengan kita. Karena itulah Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang ada senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita tahu bahwa masa-masa ini bagaimana bahwa pandemi masih terus terjadi sampai saat ini, dan banyak hal yang kadang-kala kita tidak mengerti kenapa begitu lama, gitu kan? Kenapa begitu dalam kehidupan ini kok kelihatannya bahwa Tuhan tidak bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kehidupan kita akan tahu bahwa bagaimana bahwa kehidupan ini adalah orang-orang yang mau memahami pikiran Kristus. Sehingga pada waktu kita memahami pikiran Kristus, maka kehidupan kita meskipun dalam segala situasi, kondisi, keadaan yang tidak menentu atau yang masa-masa pandemi saat ini, kita tetap percaya bahwa Kristus adalah baik dalam rencananya, baik dalam segala sesuatu yang sedang kita alami. Saat ini dalam segala masa-masa yang terjadi saat ini, mari percaya bahwa pasti ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berubah, ya kan? Pada waktu kita tahu baca firman Tuhan bahwa Dia katakan bahwa Aku tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita memahami akan pikiran Kristus, pada waktu kita memahami akan jalannya Tuhan dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang dahsyat. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Pada waktu kita berada dalam satu intimidasi, pada waktu kita berada dalam satu tekanan, pada waktu kita berada dalam satu posisi, mungkin kondisi yang tidak mengenakan secara daging manusia, tapi pada waktu Anda berhasil, ya, perhatikan ya Bapak Ibu ya, pada waktu Anda dan saya berhasil memahami pikiran Kristus di saat-saat yang seperti ini, Anda dan saya akan menemukan
Anda dan saya akan menemukan belas kasihannya. Anda dan saya akan menemukan kuasanya yang mengalir dalam setiap kehidupan kita. Karena itulah bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan ini. Kita tidak sendirian, ya. Karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi biarlah kita adalah orang-orang yang bisa memahami pikiran Kristus. Meskipun kita ada di dunia, tetapi bagian-bagian firman Tuhan ini sangat jelas bagaimana kalau orang yang dipimpin oleh Roh Allah, kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, di situ dia dipimpin untuk memahami pikiran Kristus. Ayat yang ke-10 tadi dengan jelas dikatakan, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Seberapa banyak orang biasa berkata, gimana saya bisa mengerti rencana Tuhan? Bagaimana saya bisa memahami Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar itu? Kalau Anda lihat di ayat yang sebelumnya, Bapak Ibu, ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini ayat yang seringkali kita pegang. Ini seringkali ayat ini yang terngiang atau yang terpatri, yang menjadi rema dalam kehidupan orang Kristen. Semua Tuhan sediakan segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita dengar. Tuhan sediakan. Artinya semua yang tersembunyi dalam diri Allah akan dapat kita mengerti kalau apa? Kalau ada Roh Allah di dalam kehidupan kita. Di sini di dalam ayat yang ke-11 dibandingkan bahwa pada waktu roh manusia itu yang ada dalam diri seseorang, dialah yang akan paling mengerti orang tersebut, ya kan? Kadangkala dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak kita mengerti karena roh kita tidak bekerja secara aktif. Manusia biasanya mengandalkan kedagingan. Manusia biasanya mengandalkan apa yang menjadi satu kekuatan dalam pikiran, tetapi rohnya tidak bekerja dengan baik. Ingat bahwa kehidupan manusia adalah terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jiwa adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Tubuh adalah tubuh yang kita hidupi ini, tetapi roh itu yang ada dalam kehidupan kita yang menggerakkan kehidupan ini. Tetapi kalau manusia tidak mau bergerak di dalam rohnya, maka roh itu tidak akan bisa memahami dirinya sendiri. Sungguh sangat kasihan. Nah, kalau roh manusia bekerja dalam diri seseorang, dan yang paling efektif, yang lebih maksimal lagi, bahwa pada waktu roh itu bekerja dalam diri manusia itu, dan roh manusia dipenuhi, dipimpin oleh Roh Tuhan. Wah, ini ada yang bisa tambahkan jempolnya. Saya punya jempol di tangan hanya 2. Anda bisa tambahkan jempolnya, meskipun kita terpisah dengan jarak, dengan tempat yang ada. Saya nggak lihat Anda, tetapi Anda lihat saya, ya kan? Tetapi di samping kanan kiri Anda, mungkin Anda sedang melihat dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, atau mungkin dengan pasangan Anda yang masih mungkin membangun satu hubungan pacaran, atau mungkin dengan teman Anda. Coba jempolnya. Pada waktu roh manusia dipimpin, dipenuhi dengan Roh Allah, ini, oke, ya kan? Luar biasa, dahsyat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Roh Allah itulah yang akan membuat Anda mengerti tentang pikiran Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11 bagian terakhir, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Jadi untuk memahami pikiran Kristus, jadi untuk memahami apa yang ada di dalam rencana Tuhan buat kehidupan kita, kita
kita harus mengandalkan Roh Tuhan. Amin. Pak, Roh Tuhan bagaimana? Roh Tuhan di mana? Roh Tuhan itu apa? Nah, kita harusnya mengerti dan sudah paham tentang hal itu. Tetapi saya kembali mau mengingatkan bahwa Roh Tuhan itu Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini bagaimana kita mau hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini bagaimana kita mau hidup dalam kepenuhan kuasa Roh-Nya. Sehingga apa? Sehingga pada waktu kita hidup dalam kepenuhan kuasa Roh-Nya, di mana Roh Allah itu bekerja dengan dasar, di mana Roh Tuhan itu bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kita, maka meskipun ada penderitaan, meskipun ada tantangan, meskipun ada badai, karena ada Roh Tuhan, Roh yang gagah perkasa, Roh Tuhan, Roh yang menghiburkan, Roh Tuhan, Roh yang mengangkat kehidupan kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Seberapa Anda yang percayakan hal ini? Amin. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu tandanya bagaimana? Orang yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, orang yang dipimpin di dalam kuasa Roh-Nya, tandanya bagaimana? Bapak Ibu mungkin ada yang mulai risih pada waktu saya berkhotbah ini, di tengah-tengah ini mungkin ada yang risih mengatakan sok ngeroh gitu ya. Sok ngeroh gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa kehidupan kita tidak bisa lepas dari Roh Tuhan. Kalau ada seseorang yang berusaha melepaskan diri dari Roh Tuhan, maka dia adalah hidup dengan kekuatan manusia. Dia hidup dengan mengandalkan apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Apakah itu akan menjawab segala pergumulan dalam kehidupan kita? Ingat bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kita adalah manusia yang dibentuk di dalam kuasa Roh Tuhan. Maka pada waktu manusia itu diciptakannya Hawa dan Adam, dan setelah dibentuknya lalu terakhir dikatakan dihembusi oleh Roh Allah, maka menjadi hidup. Jadi kalau manusia tidak hidup dalam kepenuhan kuasa Roh Tuhan, tetap mati. Ya kan? Jelas. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jelas bagaimana bahwa firman Tuhan berkata bahwa Roh Tuhanlah yang membuat manusia itu hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang mau dipimpin oleh Roh Tuhan, yang mau dipimpin oleh kuasa kasih-Nya, oleh kuasa anugerah-Nya, oleh kuasa Roh-Nya yang memimpin kehidupan kita. Amin. Bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, yang dipimpin oleh kuasa Tuhan, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang akan dipenuhi di dalam kasih karunia Tuhan, akan dipenuhi di dalam kuasa Tuhan di dalamnya yang bekerja di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita akan senantiasa hidup dalam kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kita akan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita akan hidup di dalam anugerah-Nya, karena anugerah-Nya itulah yang akan membuat kita dikuatkan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita melihat bahwa apa sih tandanya yang menjadi tanda buat orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Allah. Dikatakan ayat yang ke-13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh,
kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan bagian yang terakhir dikatakan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, ini Bapak Ibu, tandanya apa? Tandanya adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah orang-orang yang menafsirkan segala sesuatu, atau orang yang senantiasa hidup di dalam satu kehidupan, fokusnya kepada kekekalan, fokusnya kepada kerohanian. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa mau dipimpin oleh roh Tuhan, sehingga apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan, mari lihat, sekali lagi, lihat jauh ke depan, jauh melewati apa yang terlihat oleh mata jasmani Anda tentang kemuliaannya. Amin. Kalau misalnya kita melihat sebongkah batu, ya kan, sebongkah batu ada di depan mata kita, dan kita hanya melihatnya dengan kasat mata atau dengan mata jasmani kita, maka yang terlihat hanya batu. Tetapi pada waktu kita melihat dengan mata roh kita, bisa saja di balik batu itu ada berlian, ada emas, ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, melebihi dari sebongkah batu itu. Ya kan? Harta karun adanya di mana? Harta karun, harta yang terpendam, yang tidak bisa terlihat secara langsung, harus dibongkar, lalu menemukanlah permata, menemukanlah mutiara. Firman Tuhan juga berkata, penderitaan-penderitaan saat ini mengerjakan kemuliaan yang besar yang akan datang. Seseorang yang dipimpin oleh roh Allah adalah seseorang yang senantiasa berusaha untuk menafsirkan segala sesuatu di dalam kehidupannya secara rohani. Menafsirkan segala sesuatu secara rohani, dia benar-benar hidup di dalam tunduk kepada roh Tuhan. Pak, kita hidup di dunia, iya. Kita masih melakukan aktivitas kita, iya. Kita tidak hidup di dalam mungkin gereja, kalau orang dulu katakan, mungkin saya bukan pendeta, saya bukan hamba Tuhan. Apakah semua harus saya pandang secara rohani? Yes. Iya. Artinya apa? Prinsip, nilai, keputusan-keputusan, pikiran, perasaan yang harus kita curahkan semuanya itu hasil pimpinan kuasa Roh Kudus, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi semuanya dibungkus oleh roh Tuhan yang menguasai kehidupan orang tersebut. Amin. Anda akan menemukan sesuatu yang dahsyat dalam hidup Anda pada waktu Anda melakukan firman Tuhan yang saya katakan tadi. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita melihat bagaimana bahwa orang tersebut dipimpin oleh kuasa roh Tuhan, maka dia mampu menafsirkan, memandang segala sesuatu dengan secara rohani, dengan secara mata roh iman di dalam Tuhan. Mari belajar Bapak Ibu. Saya nggak akan perpanjang, saya nggak akan lebih ribetkan, tetapi mari belajar. Kita memahami semua yang terjadi saat ini secara rohani. Kita memandang segala sesuatu yang mungkin Anda alami di masa-masa pandemi ini secara rohani.
Saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya itu sama rata. Tetapi pada waktu Anda melihat pergumulan Anda dengan secara rohani, ada sesuatu hikmat Tuhan, ada sesuatu pimpinan roh Tuhan yang secara khusus buat Anda. Dan itu hanya untuk Anda, untuk menjadi kekuatan buat kehidupan iman Anda. Kecuali kalau Anda dimentor oleh seorang pemimpin rohani, lalu bersama-sama berdoa, bersama-sama minta hikmat Tuhan, dan pemimpin rohani atau mentor tersebut yang akan menjelaskan atau yang memberitahukan dengan pimpinan kuasa Tuhan apa yang terjadi dalam hidup Anda, bisa, ya kan? Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa apapun saat ini yang Anda alami, ada roh Tuhan, ada maksud Tuhan, ada kuasa Tuhan yang melingkupi. Dan pada waktu kita memahami pikiran Kristus, kita akan menemukan, perhatikan ini, pada waktu kita memahami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, dan kita mengandalkan, kita dipenuhi dengan kuasa roh Tuhan, maka kita akan menemukan pikiran Kristus buat kehidupan kita. Apakah ada seseorang yang saat ini mendengarkan firman Tuhan yang berkata bahwa pikiran Kristus itu adalah pikiran yang binasa? Apakah ada seseorang yang mendengarkan firman Tuhan ini berkata bahwa pikiran Kristus itu adalah pikiran yang sia-sia, pikiran kecelakaan? Kalaupun ada, mari saat ini berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Sesakit apapun yang Anda alami, percaya bahwa pikiran Kristus buat Anda adalah pikiran yang terbaik, rancangan yang sempurna, kehendak yang sempurna. Mungkin sulit, tapi pada waktu Anda bisa memahami pikiran Kristus, di situ letak kekuatan dan kemenangan iman kekristenan Anda. Mari bersama-sama berjuang. Dan pada waktunya nanti, saatnya nanti, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita, dan kita akan dikatakan dan disambut, hai hambaku yang setia, mari masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal, masuk dalam perjamuan kawin anak domba, masuk dalam satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan senantiasa hidup dalam kelimpahan roh Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini engkau juga belum mengerti apa yang menjadi firman Tuhan. Mungkin masih ragu-ragu. Mungkin kau masih berkata, bagaimana saya memahami pikiran Kristus? Yang saat ini sedang terjadi adalah kebangkrutan, yang saat ini sedang terjadi adalah sakit penyakit, yang saat ini sedang terjadi adalah kelemahan dan segala sesuatu yang mungkin Anda katakan. Tetapi percaya, dengan doamu saat siang hari ini mengatakan, Tuhan, ajar aku memahami pikiran-Mu, meskipun saat ini aku dalam segala kelemahan, meskipun aku dalam segala sakit penyakit, tetapi ajar aku memahami pikiran-Mu. Maka di situ Tuhan dengan belas kasihan-Nya akan dicurahkan kekuatan dalam hidup Anda, akan dicurahkan kuasanya dalam hidup Anda, akan dicurahkan mujizatnya bagi Anda, akan dicurahkan pertolongannya buat Anda. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti Abraham, dia percaya dengan iman. Pada waktu Ishak bertanya, tuh Bapa, di mana domba yang akan dipersembahkan bagi Tuhan? Abraham mengatakan, Tuhan akan menyediakan
seberapa besar, seberapa banyak Anda yang saat ini mendengarkan firman Tuhan yang berkata, yang bisa berkata seperti itu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, saat siang hari ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dengan penuh banyak pertanyaan setelah mendengarkan firman ini, tetapi kami percaya bahwa bukan semua kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tuhan, tolong setiap firman anak-anak-Mu. Tuhan, jamah hidup mereka, kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka. Biarlah kasih-Mu melanda hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Pengharapan yang baru mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu bekerja dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun yang mereka alami, yang mereka pergumulkan, Tuhan jamah, Tuhan melawat hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam hidup mereka. Kau jamah relung-relung hati yang terdalam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau baik, kami percaya Engkau setia, kami percaya Engkau Allah ada bersama dengan kami, menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan, terima berkat. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah engkau senantiasa dikuatkan, diteguhkan hati dan imanmu untuk bersandar kepada Roh Tuhan, untuk dipenuhi, dipimpin oleh Roh Tuhan, dan kuasanya akan bekerja dengan sempurna dalam hidupmu mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari, Anda adalah orang-orang yang ditentukan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Hiduplah di dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan Yesus berkati.